endless emotion in all that I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Poppy Jodia Saja. Saya Arifin Nuryanto. Saya Fatima. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sumber hukum dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Poppy Jodia Salia. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral Universitas Teknologi Sumbawa. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sumber hukum di dalam Islam. Nah, teman-teman, sumber hukum di dalam Islam itu ada 3 sumber loh, teman-teman. Yang pertama itu ada dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Nah, di sini saya akan menyampaikan sumber hukum yang pertama di dalam Islam, yaitu Al-Qur'an di Sumbawa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber hukum dalam Islam. Nah, sumber hukum dalam Islam itu ada 3. Yang pertama itu ada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Di sini saya akan menyampaikan sumber hukum dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab Qura'ah, ya Qura'ah, dan Qur'anan, yang artinya dibaca. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya sebagai ibadah, mujizat Nabi Muhammad SAW, petunjuk bagi umat manusia. Sumber hukum Islam, Al-Qur'an, memiliki kedudukan yang sangat tinggi yang merupakan sumber utama sehingga semua persoalan yang harus merujuk pada pedoman pada Al-Qur'an. Para ulama mengelompokkan hukum di dalam Al-Qur'an menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada akidah. Akidah itu disebut dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang telah disebutkan di dalam rukun iman. Selanjutnya itu ada syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur dalam tata cara Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun makhluk hidup lainnya yang disebut dengan ibadah gairuh mahdah. Yang terakhir ada akhlak dan budi pekerti. Akhlak dan budi pekerti atau tuntutan bahasa bahwa manusia berakhlak, berperilaku baik kepada sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Sekian sumber hukum dari Al-Qur'an. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fatima. Baik teman-teman semua, karena sumber hukum berasal dari Al-Qur'an, jadi kita harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fatima. Perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, segala perkataan perbuatan yang ketetapannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran yang harus dijadikan. Sedangkan berikutnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai fungsi terdapat Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat suci Al-Quran, dan menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi pewarinya, hadis dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak pewari bagi para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antaranya mereka tidak ada dustanya. 2. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan 2 orang sahabat atau lebih yang mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar banyak
diriwayatkan oleh sekian banyak terbit hingga tidak mungkin bersepakat dusta. 3. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 2 pewari tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi yang diriwayatkan oleh hadis, maka hadis ahad terbagi menjadi 4 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu, dan hadis palsu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang pertama itu kita tidak tersesat dalam berperilaku buruk. Yang kedua, menjadikan diri sebagai taat beribadah. Yang ketiga itu terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.